Ah, ini hafalan terakhir nih udah. Habis ini kita uji. Jadi per bab kita uji. Soal kelima. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Ma huwa, apa itu? Huwa sebenarnya artinya dia ya. Cuma ma huwa boleh antum langsung terjemahkan apa itu. Al ihsanu, ihsan enggak usah diterjemahkan ini. Udah jadi bahasa Islam, bahasa syariat kita. Fil ibadah, di dalam ibadah. Ini juga enggak usah terjemahkan, udah jelas. Nah, jadi, sebentar. Ihsan ini kenapa enggak usah diterjemahkan? Dia adalah bahasa yang sudah jadi bahasa syariat kita, seperti zakat. Zakat apa yang antum tangkap dari kata zakat? Nah, sedekah itu kan, sedekah yang wajib tuh. Yang kalau terkumpul uang sekian, terkumpul waktu sekian, dia wajib keluar duit. Kalau diterjemahkan secara bahasa, zakat artinya suci atau numbuh, nama. Nah, sama kayak ini, al-ihsan di sini antum nggak perlu terjemahkan karena dia sudah jadi bahasa syariat kita. Ihsan di sini yang dimaksud adalah tingkatan dalam agama. Dalam agama Islam ada 3 tingkatan. Ada yang paling rendah, pertengahan, paling tinggi. Yang paling rendah disebut Islam. Itu yang rukunnya 5. Apa dia? Salat apa? Salat yang 5. Terus puasa. Puasa apa? Zakat dan haji jika mampu. Ya, ini 5 rukunnya. Di atas Islam ada apa? Iman. Apa rukunnya? Beriman kepada Allah, kepada malaikat dulu. Terus kitab dulu. Terus kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar atau takdir baik, takdir buruk. Itu jangan ketukar-tukar ya. Kalau rukun iman enggak ketukar. Rukun Islam bisa ketukar-tukar. Cuma syahadat sama salat yang enggak bakal ketukar. Biasa Rasulullah SAW mengatakan syahadat, salat, kemudian puasa. Kadang-kadang syahadat, salat, kemudian zakat dulu. Bahkan kadang-kadang puasa di akhir. Nah, rukun iman enggak? Cara ngurutinnya gimana? Dari atas. Siapa yang paling gaib? Allah. Kemudian turun ke malaikat. Malaikat ke nabi kan? Tapi ada perantara. Kitab. Baru dari kitab ke nabi yang dia ketemu kita ibaratnya. Cuma kita kan sekarang enggak ada. Maksudnya dari kalangan manusia. Nah, dari yang paling gaib ke kalangan yang paling tidak gaib. Yaitu manusia dari para nabi. Baru setelah itu hari akhir dan takdir. Nah, tingkatan terakhir ini puncaknya seseorang apa antum bilang? Mukmin. Bukan mukmin orangnya. Islam tingkatannya orangnya disebut muslim. Ya, siapa itu muslim? Yang melakukan 5 atau sebagian dari rukun Islam yang penting. Terus kalau dia beriman dengan baik maka dia mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim belum tentu mukmin. Paham? Enggak dibalik. Mukmin pasti muslim. Muslim belum tentu mukmin. Ya, sebagaimana ada kalangan dari sahabat Nabi SAW dari kalangan Arab pedalaman. Dia mengatakan kami sudah beriman. Allah langsung tegur. Allah turunkan ayat. Allah katakan iman belum masuk ke hati mereka. Maka katakanlah kami telah berislam. Kata Allah. Allah benarkan. Berarti ada Islam yang belum mukmin. Tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Misalnya gini. Ada orang mukmin itu yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir dan takdir dengan baik. Dia beriman dengan baik. Ngerti, paham. Ya, baik secara global atau rada terperinci lah. Dia enggak mungkin enggak sholat gitu loh. Kan tadi rukun Islam apa? Syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat sama haji. Zakat sama haji terikat lah, terikat sama kemampuan. Kalau puasa Ramadan enggak, semua bisa insyaallah. Ya, kecuali yang benar-benar sakit. Kan enggak mungkin ada orang yang mukmin tapi dia enggak puasa dan enggak sholat. Benar enggak? Nah, maka setiap mukmin pasti muslim. Tapi kalau antum balik, apakah setiap muslim pasti mukmin? Belum tentu. Banyak muslim yang enggak ngerti rukun iman. Enggak ngerti hari kiamat. Enggak ngerti tahapan-tahapan hari kiamat di antara rukun iman.
Gak ngerti malaikat. Dia kira malaikat itu makhluk berbentuk cewek, bersayap dan sebagainya, seperti gambaran di film-film. Nah, maka ini nggak mukmin. Belum benar imannya, harus dipelajari lagi. Nah, puncak tertinggi adalah ihsan ini nih, yang mau kita bahas. Apa sih ihsan? Kata penulis, al-ihsanu, ihsan adalah huwa dia muraqabatullah, merasa diawasi. Muraqabah artinya merasa diawasi. Ya, al-ihsan udah enggak usah terjemahkan lagi. Huwa adalah al-ihsanu huwa muraqabatullahi, merasa diawasi Allah. Huwa artinya arti aslinya dia, cuma di sini adalah gitu ya. Ihsan adalah muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ta'ala udah maklum sifat Allah maha tinggi. Fil ibadah enggak usah terjemahkan lagi, udah jelas. Nah, tapi ana mau antum merasa diawasi. Ya, ini ihsan. Qala Allah Ta'ala berkata, alladzi yaraka, dialah yang, alladzi yang. Ini lagi menjelaskan siapa itu Allah. Di antara sifatnya adalah Allah adalah yang, dialah yang yaraka, melihatmu. Hina tatkala dapat, dialah yang melihat engkau tatkala takumu, engkau berdiri. Wa taqallubaka, apa ya enak terjemahan enaknya? Taqallub itu berbolak-balik. Sebentar. Dan gerak-gerikmu. Dan gerak-gerikmu fisajidin, di antara orang-orang yang sujud. Fi as-sajidin, orang-orang yang sujud. Nah, orang-orang yang sujud sajidin. Dah? Ini ayat diantara yang menjelaskan bahwasanya Allah mengawasi kita, muraqabah. Ya, cuman sebenarnya ihsan lebih dari muraqabah. Yang paling bagus mendefinisikan ihsan justru ada di hadis bawahnya tuh. Wa qala sallallahu, dan berkata Nabi sallallahu. Al-ihsan tuh benar-benar jelasin sama Nabi langsung. Al-ihsan adalah
anta budallaha, engkau beribadah Allah kepada Allah. Anta buda, tak buda engkau beribadah. Annya nggak ada arti. Allahnya udah jelas ya sebagai objek di situ. Engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarohu, melihatnya. Ka'annaka, seolah-olah engkau tarohu, melihatnya. Melihatnya. Fa'in lam, dan jika tidak. Fa'in, dan jika lam, tidak. Takun gak ada artinya ya. Tarohu, engkau melihatnya. Engkau melihatnya, kan terulang tadi tuh. Tarohu, engkau melihatnya. Fa'innahu, sesungguhnya dia. Yaroka, melihatmu. Sesungguhnya dia. Yaroka, melihatmu. Dah? Nah, yang di ayat tadi, alladzina yaroka hina takum wa taqallubaka fis sajidin, itu hanya menjelaskan kalimat kedua pada hadis. Kalimat kedua pada hadis yang itu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, tentu nggak bisa melihat Allah ya. Di dunia. Oh, di akhirat nanti ada. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Nah, itu yang ada di Quran juga. Yang dia melihat engkau tatkala engkau berdiri, dan melihat engkau pada gerak-gerikmu di antara orang yang sujud. Ini tingkatan paling rendah justru dalam ihsan. Jadi ihsan kan tingkatan tertinggi, tapi dia ada dua. Ihsan nanti terbagi lagi jadi dua dengan makom muraqabah yang lagi dijelaskan di Quran dan di hadis pada kalimat yang belakang. Apa itu muraqabah? Ketika ibadah atau bahkan setiap gerak-gerik kita ngerasa diawasi Allah. Ini tingkatan yang mulia gak? Mulia pastinya. Kalau antum sudah ngerasa diawasi, biasanya apa yang akan terjadi? Takut. Juga apa lagi? Hah? Jadi apa? Taat tentunya kan. Sama lah kayak antum misalnya diawasi oleh CCTV. Di Ma'had kalau CCTV-nya hidup semua, insya Allah antum soleh-soleh. Apalagi kalau CCTV-nya bisa nangkap suara juga. Ya kan? Bisa ya? Nah, insya Allah antum soleh-soleh. Nah, tatkala di luar CCTV mungkin agak sedikit perubahan kan? Nah, itulah keadaan ketika antum ngerasa diawasi seolah-olah lagi ada CCTV. Cuma tentu kita nggak menyerupakan pengawasan Allah dengan CCTV. Maksudnya hanya pendekatan saja. Hanya pendekatan saja. Ya. Dan ketika antum lagi keluar dari CCTV, misalnya ke jalan sini nih, ke Dolok, sudah nggak ada CCTV kan? Itu seperti keadaan antum lupa lagi diawasin Allah. Dan CCTV Allah tidak pernah mati. Dan dia ngawasin seluruh yang ada pada antum. CCTV mungkin hanya satu sisi. Ya kan? Adapun Allah melihat antum
seluruhnya, bahkan mendengar desas-desus dari suara hati antum. Nah, ini keadaan muraqabah yang paling rendah justru. Jadi kalau mau kita bagi 4, Islam, iman, ihsan kebagi lagi 2. Ya, ini yang paling rendah muraqabah. Yang tertingginya apa? Kalimat pertama tuh, yang kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini namanya makom musyahadah. Tulis di bawahnya. Musyahadah. Ya. Mim, shin, alif. Musyahadah. Ya. Mim, shin, alif, ha, da, ta marbutoh. Nah, ini makom tertinggi dari ihsan. Apa itu? Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan lagi Allah melihat engkau nih. Nah, ini beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan tentu pakai kata seolah-olah, karena nggak mungkin antum melihat Allah. Maksudnya gimana sih beribadah seolah-olah engkau melihat Allah? Ini udah lebih daripada ngerasa diawasin. Bahkan seolah-olah antum melihat Allah. Nah, ini lebih sempurna ini dalam membentuk penghambaan. Maksudnya gimana? Antum ketika beribadah benar-benar ngerasa dekat sama Allah, bukan cuma diawasin, dekat. Antum ketika ngelihat alam semesta ini selalu ngerasa di situ ada tindak tanduk dari Allah. Ngelihat daun, ya, selalu ada ketakjuban. Ini nih, ini puncak dari musyahadah, puncak dari ihsan. Antum melihat seluruh alam semesta ini benar-benar ada terlibat Allah di situ. Misal antum lihat daun-daun di sini. Ini nggak terjadi gitu aja loh, dengan bentuknya yang seperti itu. Ya, ini bukan terjadi oleh misalnya ada seorang kakek-kakek yang kita kenal dengan akung, nanam pohon di situ terus dia tumbuh. Ini bukan tentang dianya. Coba kalau antum misalnya mengatakan itu karena ditanamin sama si akung misalnya. Tahu akung ya, yang suka ngurusin itu. Ah, kalau misalnya semata-mata dianya yang bisa numbuhin tanaman, ya, tentu coba antum suruh dia cabut satu daun. Bisa gak dia pasang lagi? Atau antum yang ngerasa misalnya punya pohon di rumah, ini saya yang ngerawat nih, saya yang siram dan sebagainya. Antum bisa cabutkan daunnya kan? Terus antum balikin, bisa gak? Nggak bisa. Betapa lemahnya antum bahkan pada zat-zat yang itu ada di sekitar antum dan itu ciptaan Allah. Nah, ketika ngelihat perkara-perkara kayak gini, antum ngelihat di situ ada peran Allah. Ini yang disebut musyahadah. Ya, ngelihat mobil, gimana kok bisa terjadi adanya mobil? Video call, gimana caranya seseorang bisa masuk ke dalam HP? Ini perkara-perkara yang luar biasa sebenarnya. Yang cuman gara-gara kita udah terbiasa aja, jadi nggak ada takjub di situ. Coba kalau kadang-kadang antum renungkan, gimana caranya antum bisa ketemu orang tua antum lewat benda kotak kecil kayak gini? Ya kan? Ya walaupun manusia yang berinovasi terhadap itu. Bener gak? Ini kan ciptaan manusia juga. Tapi antum lihat, akal yang ada pada kepalanya manusia itu ciptaan siapa? Tetap ciptaan Allah. Ini semua ada tindak tanduk, ya, yang itu ada Allah perannya di situ. Maka kalau antum sudah sampai puncak ini luar biasa ini. Ya, bahkan tatkala tidak beribadah pun ada pahala ibadahnya. Misalnya tadi antum nggak lagi ibadah nih, cuma lagi ngerenungin aja itu awan kok bisa kayak gitu. Dan diriwayatkan awan itu berat, sebagaimana Allah katakan awan itu berat. Ya. Dan penelitian pun menjelaskan beratnya awan bisa berton-ton. Cuma dia nggak jatuh aja. Antum bayangkan barang yang berat tapi nggak jatuh. Nah itu kan pasti ada yang nahan, pasti ada yang ngatur. Nah ketika antum nggak ibadah, itu lagi nggak ibadah kan, nggak sholat kan, cuman ngerenung aja, terus teringat ada peran Allah di situ, itu ada pahalanya. Bayangkan, ini pahala besar nih, bisa per detik pahala tuh. Ya, ngeliat apa lagi misalnya? Lihat hewan-hewan dengan bulu-bulunya. Dengan antum lihat hewan misalnya onta. Kenapa onta nggak ada di sini? Kenapa onta adanya di gurun? Itu ada pengaruh yang luar biasa dari pengaturan Allah. Onta hewan yang tahan apa? Tahan haus, tahan panas, tahan badai pasir. Makanya dia nggak ada di sini. Ya. Dan sebaliknya, hewan-hewan yang ada di sini nggak ada di sana. Sapi, antum pernah lihat sapi di padang pasir? Mati mereka.
Lihat, Allah ciptakan hewan sesuai dengan tempat-tempatnya. Ya, zaitun, tanaman zaitun. Ada nggak di Arab? Hah? Nggak ada. Di Arab nggak ada zaitun. Nanti adanya di tanah Syam, tanah Filistin dan sekitarnya. Tapi Allah sudah sebutkan berulang-ulang tentang zaitun dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Zaitun cocok buat orang-orang di sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua yang Allah ciptakan itu cocok buat tempatnya masing-masing. Ya, antum kenapa hidungnya nggak mancung-mancung pada pesek? Ternyata paling bagus hidung pesek tinggal di daerah tropis kayak gini. Yang mancung-mancung kalau tinggal sini sering flu, kedinginan. Nah, mereka tuh Allah ciptakan bentuknya seperti itu untuk tempat-tempat yang dingin. Ya, begitupun warna kulit dan sebagainya. Ya, semua ada tindak tanduk Allah pada penciptaan tersebut. Makanan, ya, makanan yang antum makan itu, yang datang ke piring antum, itu melalui proses yang panjang banget. Dan setiap tempat berbeda-beda kan makanannya kan. Di sini ada beras, ya, beras yang banyak tinggi kadar gulanya. Yang di satu sisi mungkin agak buruk. Tapi ternyata memang cocok untuk orang Indonesia yang begini modelannya, panas, tropis. Glukosa namanya, kadar gula yang bikin diabetes. Nah, orang yang makan beras biasanya butuh kerjaan lebih berat. Dan orang Indonesia kita tahu lah pekerjaannya. Zaman dulunya kan berat-berat, petani dan sebagainya. Maka mereka lebih butuh tenaga. Nah, cuma masalahnya sekarang kan teknologi udah canggih. Orang jalan udah jarang, semua pakai motor. Nah, akhirnya makannya nasi, gerakannya sedikit, banyak penyakitnya akhirnya. Makanya akhirnya mereka butuh jalan pagi. Nah, kalau orang-orang di kampung makannya banyak, alhamdulillah sehat-sehat. Kerjanya berat. Nah, ala kulli hal intinya tempat-tempat ini semua sudah Allah sediakan kebutuhannya masing-masing. Dan ketika antum melihat sesuatu itu dan ingat sama tindak tanduknya Allah, di situ ada ibadah musyahadah. Itu yang kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Kalau nggak bisa sampai sini, dan ini susah ya. Kan susah lah kita lihat daun terus langsung teringat Allah, susah. Kita ngeliat pohon teringat Allah, susah. Maka kata Rasulullah SAW, turun yang bawah itu yang kita sebut dengan muraqabah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau nggak bisa sampai posisi itu, minimal yakinlah Allah tuh ngelihat engkau. Nah, ini disebut muraqabah. Tadi yang pertama apa? Yang ini muraqabah. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Antum hafalkan poin kelima ini, soal dan jawabannya. Kalau sudah hafal, siapkan soal 1 sampai 5. Insyaallah pekan ke depan kita coba tes.